Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, pada saat ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan sabar. Sabar berarti mampu mencegah atau menahan, mengendalikan diri agar berbuat baik. Sabar berasal dari bahasa Arab artinya sabar, yang bisa berarti sabar, tabah, tangguh, khusyuk, bersungguh-sungguh, atau ulet. Sabar adalah salah satu dari iman. Begitu pentingnya sabar sehingga ada banyak ayat tentang sabar di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita tentang pentingnya sabar bagi orang yang beriman. Allah bersama dan mencintai orang-orang yang sabar. Firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina ma'allah inna wa asbiru rihukum wa tadhaba fatafsalu tanaza'u walauhu Rasulullah wa ati'u. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sering kita mendengar orang bilang, kesabaran saya sudah habis ketika ia sering dikecewakan. Padahal kesabaran itu tidak ada batasnya. Dan dengan sabar juga kita telah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Sabar itu sifatnya tidak mudah memusuhi orang-orang yang mengecewakannya. Allah disebut sebagai Asbur, yang Maha Penyabar, karena tidak ada segala sesuatu yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika makhluknya berdusta, berbuat dosa, bahkan ingkar dan menyekutukannya, Allah tetap memberi rezeki seperti apa yang dijanjikannya. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ada sedikitnya 3 jenis sabar. Sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa adalah tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Dalam kehidupan kita di dunia ini memang penuh dengan suka dan duka, senang dan susah, silih berganti. Karena hidup di dunia ini mengalami berbagai cobaan dan tantangan. Oleh karena itu kita harus bersabar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Jadi apabila seseorang itu tidak sabar dalam menghadapi berbagai macam situasi, rintangan dan cobaan, ia akan merasa kecewa karena ia tidak sabar dalam menghadapi segala cobaan. Kesabaran yang paling berat adalah menahan diri dari amarah dan tidak dapat mengendalikan serta menguasai pikirannya di waktu marah. Tetapi orang yang bersifat sabar dapat menahan hatinya akan menguasai pikiran dan dari masalah apapun. Kita bersama-sama menumbuhkan sifat sabar karena sabar adalah pembawa kita dalam kebaikan, ketenangan dan ketentraman. Apakah sabar itu ada batasnya? Kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bersabar. Dalam ayatnya diantaranya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah terus untuk bersabar. Allah mencintai orang yang sabar. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada pula di dalam hadis bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia itu untuk sabar
itu ada batasannya. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaranku sudah habis, dan lain sebagainya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersabarlah kamu. Sampai kapan? Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim nomor 3132. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah beliau mengatakan sabar kita ada batasannya? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Berarti sabar itu sampai akhir hayat. Kita manusia hidup di dunia ini tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian dan berbagai macam ragamnya. Ada orang yang diberi ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan, dan orang yang Allah berikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji dengan menghadapi sakitnya. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji dengan kesabaran dengan kekurangan hartanya. Orang yang menderita kesulitan, orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya dengan menghadapi syahwat dia. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama dia hidup dalam kehidupan dia. Dengan apa? Dengan perintah, dengan larangan. Allah memerintahkan dia sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang dia untuk berzina, judi, mabuk-mabukan, dan melarang berbagai macam larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabannya hanya satu, sampai akhir hayat dan sampai kita meninggal dunia. Bolehkah kita berkata, sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Na'udzubillah min dzalik. Misalnya ada orang mengatakan, kesabaran ada batasnya, jadi saya sholat pun ada batasannya dong. Subhanallah, tidak ya. Kita sabar sampai hari akhir kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sabar bagi keimanan, laksana kepada kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyaplah pula keimanan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannah nomor 31.079. Sebagaimana badan kita akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Mana tidak, sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita, selama kita hidup, kita terus sabar menjalani perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian-ujian. Allah mengatakan, dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah juga berfirman, sesungguhnya kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian Allah berfirman kembali, bergembiralah untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Seakan isyarat bahwa kita bersabar sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa sabar itu ada batasannya? Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berusaha sabar maka Allah akan memberikan atau Allah akan dijadikan dia sabar. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, aneh kalau ada orang berkata sabar itu ada batasannya, dan aneh apabila ada seorang berkata kesabaran saya sudah habis. Itu menunjukkan dia tidak sabar, sebab kalau dia sabar dia akan menahan diri.
Untuk pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari Jamarat. Sebab ketika seseorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di Jamarat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam cobaan. Mengapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala Jamarat dan surga yang kita damakan. Baik, kesimpulan dari khultum pada saat ini adalah sabar itu tidak ada batasnya, karena Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala pun sudah berfirman dan Rasulullah sudah bersabda bahwa sabar itu tidak ada batasnya hingga akhir hayat. Untuk semuanya, bahwa kita dalam melakukan apapun itu dengan ikhlas dan sabar, kita bisa mengontrol semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.